kerja Ibu Teresa bukan hanya sekedar nama, tetapi mempunyai makna dan daya yang luar biasa. Dalam perikopan ini Yesus bertanya kepada para muridnya setelah mereka mengikuti Yesus beberapa saat, "Menurut kamu siapakah aku ini?" Sebuah pertanyaan yang tampaknya sederhana, tetapi sangat mendalam. Dunia memiliki banyak pendapat tentang Yesus, nabi, guru moral, pemimpin rohani. Namun Yesus ingin tahu bagaimana murid-muridnya pribadi mengenalnya. Dan Petrus menjawab dengan benar, Mesias dari Allah. Tetapi meskipun jawaban itu tepat secara teologis, Yesus segera menegaskan bahwa Mesias itu harus menderita, ditolak, mati, dan bangkit. Dan ini mengoreksi gambaran umum orang Yahudi saat itu yang mengharapkan Mesias sebagai raja duniawi, tokoh politik yang membebaskan mereka secara politik. Karena itu menjadi sangat penting kalau saya dan Anda secara khusus dan kesempatan yang indah selama 3 hari ini kita dalam retret, siapakah Yesus bagimu? Anda dan saya juga belajar dari Santa Teresa dari Kalkuta, bagaimana dia mengenal Yesus. Apakah Yesus hanya tokoh sejarah, penyembuh, atau benar-benar juru selamat dan Tuhan dalam hidupmu dan hidupku? Apakah saya dan Anda juga siap? Pasti itu sudah berlalu kesiapannya. Sekali lagi mau ditegaskan, menerima Yesus yang menderita, mengikut Yesus bukan hanya tentang kemenangan dan berkat, tetapi juga tentang pengorbanan salib dan ketaatan. Seperti saya dan Anda, khususnya Anda yang adalah namanya aja kerabat kerja. Jelas loh? Kerja loh ya. Jadi kalau Anda ikut KKIT dan hanya diem aja, begegep, begogok, meneng aja, itu bukan kerabat kerja. Tapi do something beautiful for God. Apakah imanmu dan imanku dibentuk oleh budaya atau oleh pewahyuan? Petrus bisa mengenal Yesus sebagai Mesias karena pewahyuan dari Allah. Roh Kudus yang memberi mata hati menangkap kehadiran Allah sendiri dalam pribadi Yesus. Tadi saya disebut-sebut pernah menjadi pastor paroki di Kelapa Gading 11 tahun. Saya kenal dengan mereka ini dan seterusnya. Termasuk rektornya Nabi Yohanes Yusius banget. Renpu ya, mesti di Renpu apa ya? Dulu Bujumur di Renpu ya. Renpu Turwil ya. Dan salah satu keistimewaan paroki Kelapa Gading di Serpong adalah wah ibu-ibunya wow dahsyat. Sasak nih dur. Dan itu paroki yang paling besar di Kota Jakarta. Saya meninggalkan paroki itu dengan 23.000 umat. Dan misa di Kelapa Gading itu 11 misa di 3 tempat. Sekarang ini sudah dimekarkan satu paroki Kelapa Gading. Pemandangan yang luar biasa, apalagi kalau pada hari ini. Dan perentengnya, misa yang paling favorit adalah jam 11 siang. Sayangnya, kadang-kadang latihan ke mall, tapi ke gereja dulu. Dan pemandangan itu luar biasa. Saya suka melihat ibu-ibu. Wah, jor-joran ya, kalau pakai tas itu tas-tas yang Hermes, Vuitton, waduh, bertebaran di situ. Tadi sebelum misa ini saya diberi tas, maka saya teringat tasnya ibu-ibu tadi. Nah,
Sekarang yang menjadi masalah, ibu-ibu ini jor-joran membawa tas-tas yang bermerek. Nah, kita kan diskusi, tas ini asli atau palsu? Di daerah Jawa Barat kan ada yang namanya Tajur, tahu ya? Tajur itu tempat untuk produksi tas-tas bermerek yang KW. Terus kita berdiskusi, piye carane ngerti nek tas kuwi dibawa asli atau palsu? Gimana caranya? Ada yang punya resep? Hah? Tergantung yang pakai, kok? Tidak tergantung yang pakai. Kalau yang pakai itu sederhana, asli dikira palsu. Dan sedang wong sugih yang kaya raya, palsu dikira asli. Maka batu ujinya kalau hujan deras, kita akan melihat ibu-ibu yang memakai tas yang asli, dia akan rela sasaannya dihujani untuk dapati tasnya. Karena ini benar di Paris, dia gimana, apa jendela. Kalau itu asli, kalau palsu mah benar. Tetapi masalahnya bukan soal tas yang saya katakan itu. Justru tadi saya ketika menerima tas dari panitia, ini tas Romo yang biar besar dan kecil. Saya mengatakan, sing penting di sini apa? Nah, saya di awal misa retret ini, saya menawarkan 5 tas. Tidak perlu digambar di sana. Lihat aja, udah dari saya itu tersenyum melihat Anda. Tas yang pertama adalah identitas. Ketika Anda tadi datang, lalu Anda langsung diberi name tag. Itu identitas. Bahkan identitas itu dikuak lagi dari mana, supaya jelas orang-orang yang ikut referensi, orang sembarangan, tidak ada penyusup. Betapa pentingnya yang namanya identitas itu. Bagi saya dan Anda, orang Indonesia ini kan bukan sangat bangga dengan yang namanya Susi Susanti. Ketika dia memenangkan badminton itu internasional, bangsa dunia melihat dia itu juga tanda saya. Itu identitas. Dia orang Katolik. Apa identitasnya? Apakah Anda itu identitasnya jelas? Sehingga tadi Anda tidak dicurigai masuk di sini. Maka saya dan Anda membawa identitas. Tas yang pertama adalah identitas. Dan Anda diharapkan hidup sesuai dengan identitas yang melekat dalam diri Anda. Apalagi Anda yang adalah kerabat kerja kerabat kerja Indonesia. Pasti harus jelas loh. Apa identitasnya kalau hanya sama saja dengan orang lain? Itu tas yang pertama. Ada grogi dengan identitasmu, ada ragu-ragu dengan identitas Anda sebagai orang Katolik. Yang lebih tajam lagi, Anda mengikut Yesus dengan cara Ibu Teresa dari Calcutta. Harus tegas, harus jelas. Demikian pula ya, kalau Anda ini sekarang ikut retret, jelas. Meh retret, komen dolan. Gitu? Luas bayaran, larang-larang, mahal-mahal dari Padang, gitu. Hanya untuk kunjungan ke sini, nggak usah aja, gitu. Duh, Romo, kita ikut aja berjuang untuk sampai masuk di sini. Maka kalau nanti ada salah identitas, Momen berlojo lebih penting retretan ya, mungkin lebih baik meninggalkan tempat retret ini aja. Jelas identitasnya? Tapi begitu jelas, ini dari Kelapa Gading, ini dari Padang, ini dari Tangerang, ini dari
Mana lagi? Surabaya, ono Surabaya. Saya yang dari Semarang itu janji mau datang ya orang teko. Pak Sopo ini. Yang pertama identitas. Identitas itu juga dijelaskan dan diwujudkan dengan yang namanya kualitas. Itu tas yang kedua. Kualitas dalam aktivitas. Ketika para murid mengikuti Yesus dan Yesus itu aktivitasnya jelas, ya, menyembuhkan, mengusir setan dan sebagainya, maka langsung ditangkap dengan bantuan Roh Kudus. Inilah Mesias. Drama. Demikian pula saya dan Anda sebagai orang-orang Katolik, apalagi yang berani menyebut diri kerabat kerja Ibu Teresa, aktivitasnya apa? Jelas seperti yang dilakukan oleh Ibu Teresa, dan Ibu Teresa mengikuti apa yang dilakukan oleh Yesus. Saya tidak ahli Ibu Teresa, dan kita perlu Sinta Hidayat pemimpin besar kita, Jadi aktivitasnya kan terbangun menunjukkan identitas yang teruji. Maka kita mau merefleksikan perjalanan kita. Berapa tas? Dua ya. Aktivitas dan aktivitas. Tentu saja dalam beraktivitas kita kadang-kadang menjadi patah semangat. Saya mendengar bahwa retret ini setelah bertahun-tahun baru jadi hari ini. Betul ya? Terakhir ada retret KKIT kapan? Berapa? Tahun lalu. Syukurlah masih hangat dalam ingatan Anda bagaimana waktu itu Anda mengatakan ya untuk tugas pelutusan. Aktivitas didukung oleh kreativitas. Pagi-pagi saya sudah melihat foto-foto dari Kelapa Gading. Saya lihat Transwang dan sebagainya. Transwang apa ya? Sebab saya melihat tadi ketemu dengan Ibu Tri Suwarji yang tambah tembok yang ini nopo. Kalau khusus untuk karena mau ikut retret ini. Dan bagaimana saya mengagumi panitia sangat kreatif. Itulah ciri khas kita. Tapi baru tas yang ketiga. Tas yang keempat sebagai orang-orang Katolik dan lebih-lebih sebagai kerabat kerja Ibu Teresa, Anda juga mempunyai integritas. Benar nggak? Utuh, penuh, sungguh, serius ini Ibu kerabat kerja Ibu Teresa. Tidak hanya mau didaftar, tapi teruji dan teruji. Tidak hanya tenar, tetapi sekaligus tercemar. Integritas. Dan tas yang kelima adalah kredibilitas. Bisa dipercaya. Kalau saya melihat Yesus, dan Anda melihat Yesus dan dikatakan dia Mesias, benar-benar sebagai manusia berintegritas dan bisa dipercaya karena dia sungguh-sungguh menyelamatkan. Jadinya tidak pernah berubah dari hari ini sampai selama-lamanya. Sehingga kalau saya dan Anda berharap kepada dia, pengharapan itu tidak mengecewakan. Saya ini kan pastor di Jepara. Saya sering khotbah begitu juga. Kredibilitas. Kita anggap ibu-ibu, oh iya, kredibilitas. Wah, ini kan sulit. Itu salah menafsir. Kredibilitas ya. Ini jangan Anda pulang terus mulai kredibilitas ya. Bukan itu maksudnya. Tapi lebih dari semua itu seperti yang saya katakan tadi, yang penting apa isi tas? Isi tas.
tasmu membawa seri tusuk gigi sekolah makan sing kamu ambil banyak-banyak itu tisu gitu apa rekening lah tapi mulai yang urusan ini kalau kembali Putri Salati kan saya ditunjukkan oleh Putri Salati tapi ini gambarnya mau saya berikan lainnya orang apa jadi tasmu dibuka jelas identitasnya dan kreatif orang menjubuki tusuk gigi rumah makan itu semua urusan ini. Nanti setiap season saya akan menguji base berapa tas yang Anda terima sekarang ini. Oh Anda masuk semua di situ. Artinya memang Anda akan menerima tas. Ya, kita akan dari sini seperti itu kali tas lorong, sini lebih sini. Tapi istilah tas itu dengan dan isi tasnya bisa diperdalam. Semoga bisa bukan dari ini membuat Anda dan saya ingat akan tas-tasnya. Dan saya yakin nanti ketika ada pulang dari ini tasmu kebak apa? Penuh. Gitu. Mari kita saling mengingatkan. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Tuhan Yesus. Bapak Surgawi, terima kasih untuk rahmat dan kesempatan yang menghadiahkan kepada kami, khususnya para kerabat kerja Ibu Teresa, yang memberi kesempatan untuk mendalami dan untuk semakin mengenal pribadi Kristus lebih dalam lagi, seperti yang dikenal oleh Santa Teresa dari Calcutta. Bantu kami dengan pertolongan rahmat-Mu. Kau anugerahkan kesehatan jiwa raga segenap anggota yang ikut terlibat ini, sehingga hari-hari ini menjadi hari yang penuh rahmat. Bantu dengan pertolongan rahmat-Mu dan jangan Kau biarkan seorang pun jauh daripada-Mu. Sehingga karenanya identitas kami yang jelas, aktivitas yang pasti, dan kreativitas yang nyata membuat kami menjadi pribadi yang berintegritas dan karenanya kredibilitas dapat dipercaya. Bantu dengan pertolongan rahmat-Mu sehingga hari-hari ini akan menjadi hari yang penuh rahmat dan hari yang membuat kami sehat dan kuat dan hebat serta dahsyat kesaksiannya. Amin. Saudara teman kasih Tuhan, bacaan Injil yang diwartakan gereja hari ini itu melanjutkan pewartaan kemarin. Dan saya merasa tepat sekali bahwa hari ini dikenakan lagi kata-kata Tuhan. Bagian penting yang sering terlupakan di balik mujizat-mujizat Yesus. Perenungan kita di pagi hari ini, saya dan Anda menyadari kemuliaan yang tidak terlihat. Ketika orang banyak terkagum, tetapi Yesus menunjukkan arah salib. Saat semua orang terkagum-kagum melihat mujizat Yesus, Dia justru mengalihkan perhatian murid-murid pada penderitaan yang akan datang. Perasaan Tuhan kemarin, Dia ingin supaya para muridnya itu mengenal Dia tidak hanya dari kulitnya, casingnya, tetapi lebih mendalam. Dan itulah juga maksud tujuan dari logat kita. Anda yang sudah bergumul dan berjuang dengan kerabat kerja Ibu Teresa tidak hanya pada kulitnya, tetapi sungguh-sungguh mendalam. Kata-kata Tuhan yang luar biasa, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia.
Ini adalah kontras yang tajam. Di tengah popularitas, Yesus mempersiapkan diri untuk penderitaan. Ini menunjukkan bahwa misi Yesus bukan untuk mencari tepuk tangan, bukan mencari panggung, tetapi untuk menggenapi kehendak Bapa. Demikian pula karyamu, kerabat kerja Ibu Teresa, bukan untuk mencari tepuk tangan, bukan untuk mencari popularitas, tetapi sekali lagi seperti Santa Teresa dari Kalkuta, untuk menggenapi kehendak Bapa, yaitu menyelamatkan manusia lewat salib. Murid-murid tidak mengerti dan takut bertanya. Kemarin rangkaian di materi itu ada yang dikatakan takon, ya, bertanya. Tapi para murid ini kan soalnya tidak ngerti, tapi tidak mau tanya. Ya. Meskipun Yesus berbicara langsung, murid-murid tidak mengerti karena sekali lagi artinya tersembunyi dan takut bertanya. Ini menggambarkan dua hal. Rencana Allah sering tidak sesuai dengan harapan manusia. Murid-murid berharap Mesias yang menang dan berkuasa bukan yang menderita. Ininya kan ikut Yesus yang nyaman, yang aman, wajar, dan takut bertanya. Artinya menunjukkan ketidaksiapan mereka untuk menerima jalan salib sebagai bagian dari misi Yesus. Maka saudari-saudara kekasih Tuhan, iman bukan soal menyaksikan mujizat, tetapi memahami salib. Jangan hanya mencari keajaiban atau berkat, tetapi memahami bahwa mengikuti Yesus berarti juga mengikuti jalan penderitaan dan pengorbanan. Rencana Tuhan tidak selalu langsung dimengerti. Saya dan Anda pasti tahu bagaimana Santa Teresa dari Kalkuta ini bergumul dan berjuang. Bahkan ada satu saat di mana dia kehilangan brain. Tetapi itu tidak berarti Tuhan salah. Tuhan tidak pernah salah, ya. Hanya kita yang perlu terus bertumbuh dalam iman. Termasuk saya dan Anda dalam retret ini juga mengolah iman, harapan, dan kasih kita. Maka saudari-saudara kekasih Tuhan, dalam retret ini jangan takut bertanya kepada Tuhan. Tuhan tidak menolak pertanyaan yang tulus. Justru lewat kejujuran dalam doa dan pergumulan, iman kita dibentuk. Dan Anda dan saya sudah tahu hidup Santa Teresa dari Kalkuta. Juga hari ini kita memperingati Santo Vincentius A. Paulo. Siapa yang nama baptisnya Santo Vincentius? Tidak ada. Prano ya. Ibu Vincentia? Tidak ada. Ada yang ulang tahun hari ini? Sayang, hadiahnya istimewa. Karena hadiahnya adalah salib Kristus. Maka mari saksi kita memaknainya, dan memang hari ini, ya, paling tidak hari ini, ya, kita akan mendalami makna salib itu sebagai satu-satunya jalan yang benar menuju hidup yang kekal. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf. Kami berdua dikatakan oleh komandan 5 menit memberikan renungan. Komando, terima kasih untuk kesempatan 5 menit ini. Saya tidak mengikuti seluruh retret, tetapi saya tampaknya mendapatkan sarinya. Dan tadi saya itu
menghafal terus jangan sampai nanti pas memilih saya lupa. Lurus terus, berfokus pada Yesus. Jadi ini mengingatkan saya dari Romo Anton memanggil saya di sana. Oh ini tuh Rudi loh, saya kolom sugih gue. Saya bilang, bukan Romo, saya sugihnya itu bukan pada uangnya, tapi banyak sahabat. Dan sahabat itu adalah KKMD. Seperti Ibu Teresa selalu mengatakan dalam film itu ya, ketika diminta bayar hutang loh, ayo keluarkan semua kekayaanmu. Akhirnya Ibu Teresa membawa semua anak asuhannya, membawa semua orang yang didampinginya dan mengatakan, inilah kekayaanku. Kiranya kita itu sudah diperkaya oleh banyak hal, termasuk oleh Romo Anton. Saya tidak tahu berapa T yang dibawa di bahasa Anton ini. Saya mohon izin Romo, saya tambahkan 1 T Romo ya. Yaitu kita sudah taken. Kita kan sudah mengatakan dia kepada Yesus. Maka perjuangan kita bukan lagi tentang itu. Perjuangan kita adalah bagaimana Yesus itu selalu membuat kita menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan yang kita temukan dalam Ibu Teresa, saya juga selalu kalau renungan cuma itu kan. Padahal yang saya baca itu, saya ulang terus ya. Yang kita tonton juga ya sama terus videonya. Tapi kenapa setiap kali kita merenungkan kembali Ibu Teresa dan menonton Universi itu, selalu ada inspirasi di sana. Inilah yang sudah kita taken ya. Ibu Teresa sudah taken seluruh hidupnya yang dia temukan di dalam perjalanan pulang dari Utrecht itu ya. Semoga saya nggak salah tanggal 10 September atau 10 Februari. September ya tahun 48 itu. Itulah yang dia sudah dikatakan dia pada Tuhan. Sekalipun puluhan tahun dia mengalami yang namanya kekeringan, tetapi setia pada Yesus itulah yang membuat dia selalu ada untuk banyak orang. Saya mau mencoba melihatnya taken itu seperti apa. Saya senang dengan yang dikatakan Yesus dalam ajarannya ya. Kita sudah taken pada apa mengikuti Yesus itu dalam tentang kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, ragamu dan akal budi. Dan kita diminta oleh Yesus mulai dari hati. Dan hari ini Tuhan Allah yang murah hati itu menunjukkan kerahimannya kepada Lazarus. Bagaimana Tuhan itu sungguh dimuliakan di dalam orang-orang yang seumur hidupnya setia. Lazarus tidak merampok orang kaya itu. Dia setia menunggu di depan pintu. Dan dengan kesetiaannya itu dia dijilati oleh anjingnya. Dia membiarkan dirinya dijilati oleh anjing. Dan apa yang terjadi dalam pengalamannya dia menjadi inspirasi bagi orang-orang yang di dunia itu dengan segala cara untuk mencari yang namanya kemapanan. Nanti engkau selama itu telah mapan, tetapi apakah engkau sudah setia dalam berbagi kehidupan pada banyak orang? Lazarus dalam hidupnya dia tidak punya apa-apa, tetapi yang dia punya adalah setia untuk duduk dan menanti uluran tangan Tuhan. Saya mau sharing tentang teman-teman kita muda yang Pak ada di sini ini, Yohan, Rafael, Ongen, Gibson ini ya. Mereka lagi dari tahun lalu ketika kita bukber bareng dengan banyak orang yang kita undang ke Wisma di Depok. Dan sejak itu lahirlah juga gerakan yang namanya gerakan makan siang gratis. Tetapi makan siang ini tidak mulai dengan dirinya sendiri. Kami di Wisma punya gerakan yang namanya gerakan amankan. Amankan generasi muda itu singkatan dari Aksi Mahasiswa Asa Nurani Aman. Dan K-nya itu Keluarga Anak Nusantara. Saya belajar dari bagaimana setia itu adalah hal yang sederhana yang setiap hari kita lakukan. Setia apa? Setia untuk hadir. Ya.
Maka bagaimana kami semua menjadi hadir untuk orang muda? Salah satunya lewat setia memberi makan, melayani makan Rp5.000 dari Senin sampai Minggu. Setiap hari kita punya kantin, dan lewat kantin itu saya mulai melihat banyak teman-teman yang mulai hatinya terusik dan mengasah hatinya. Dengan cara apa? Kalau di warteg mereka bisa beli 10.000, 15.000 satu ya, untuk satu orang. Tapi di Wisma mereka bisa beli 2-3 bungkus ya. Lalu yang yang lainnya itu dibeli ke temannya, kos-kosannya. Dan saya melihat juga teman-teman mahasiswa di sekitar depo itu ada yang kantin bawa isinya 5 bungkus ya, 3 bungkus. Dan ini sudah berjalan 3 tahun. Sejak Februari tanggal 15 sampai hari ini, dan setiap minggu menunya sama soto. Karena malah yang ikut makan itu tidak hanya anak muda, yang ikut bisa ya. Karena saya bilang sotonya enak kamu. Saya pikir ini sotonya karena gerakan hati. Maka dari situ lalu gerakan makan siang gratis. Kemarin kita ada teman-teman kami yang membagikan makanan. Biasanya itu masih lama. Kemarin itu mujizat. 45 menit yang kami siapkan sekitar 150-an itu langsung habis. Dan saya melihat itulah dunia ya Bapak Ibu ya. Ada bapak-bapak yang pakainya necis ya. Lalu habis makan, ketika kami bilang tinggal 4 tersedia, dia ambil 1 lagi. Proses diambil, ada tukang ojek datang yang belum kebagian. Saya bilang pada bapak, Pak, boleh nggak yang bapak ambil di-sharing kepada orang itu? Dengan tersipu-sipu dia memberikan nasi. Tapi kalau kita tidak tegas dan tidak menyampaikan pesan ini, mungkin dia akan terus-menerus seperti itu dalam hidupnya. Ada kesempatan hanya untuk dirinya sendiri. Tapi karena kami harus menjaga gerakan ini adalah gerakan asah nurani, maka siapapun harus kita beritahu. Kita harus berani mengatakan tekad itu juga dalam ketegasan kita menyampaikan pesan. Bapak Ibu, teman KKIT, selamat untuk retret TTT-nya. Silahkan lanjutkan dengan T-nya masing-masing. Tapi satu hal yang kita bersyukur bahwa kita sudah tekad bersama-sama mencintai Tuhan. Dan itu seumur hidup tidak akan pernah digantikan oleh apapun. Justru tugas kita adalah bagaimana tekad itu menjadi kreatif dengan banyak hal yang rutin kita lakukan dengan setia, meskipun kita dijilati oleh banyak orang yang membuat kita kadang-kadang nggak nyaman. Tapi biarlah kita dijilati oleh mereka seperti Lazarus, ganjarannya di surga. Semakin banyak kita bertemu orang yang mungkin menjilati kita dengan cara yang tidak enak, tapi kita punya Yesus yang tidak pernah membuat kita kecewa. Amin. Saya harus melihat jam saya. Tapi Romo Rudy mengatakan teken, dan karena teken setia menemani. Nah itu nasib saya ini. Bu Presiden Kusinta itu mengatakan KKIT retret di mana saja, pembimbingnya siapa saja, Romo Kris harus hadir. Nasib. Juga teken. Saya mulai dengan ceritanya cerita Ibu Teresa saja. Suatu ketika Ibu Teresa diundang untuk sebuah pertemuan membicarakan tentang kemiskinan dan orang miskin. Karena salah alamat, lalu Ibu Teresa datangnya agak telat. Pertemuan sudah dimulai, Ibu Teresa masuk ke ruangan itu, dan di luar ruangan itu ada banyak pengemis-pengemis ada di luar. Maklum, yang ngomong yang ada di ruangan orang kaya semua. Lalu Ibu Teresa setelah diberi kesempatan ngomong lalu mengatakan, kita di sini bicara tentang orang miskin, tapi kita tidak peduli dengan orang miskin yang ada di luar sana. Nah, menjadi kaya tidak salah, punya anjing itu tidak salah. Tetapi apa persoalannya kalau kita tidak peduli? Dan itulah yang diajarkan oleh Ibu Teresa kepada kita. Kalau dalam Injil dikatakan ada kesaksian Abraham, nabi-nabi dan sebagainya, dan kita sudah diberi banyak kesaksian. Misalnya saja
dari Yesus Kristus, lalu ada Santo Laurentius yang melayani orang miskin, Fransiskus Assisi, kalau kita menyebut nama-nama besar, lalu ada Elizabeth de Hongaria yang dia sampai hampir diusir oleh keluarganya karena dia keluarga bangsawan, tapi dia sering mencuri makanan-makanan dari purinya diberikan kepada orang miskin. Dan hari Jumat kemarin kita memperingati Vincentius Apaulo, dan di abad 20 kita punya Teresa dari Kalkuta. Entah nanti siapa lagi, itu selalu dikirim oleh Tuhan untuk mengingatkan kita. Ingat ya, jangan narsis, jangan hanya peduli pada diri sendiri, jangan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tapi ingat ada orang yang membutuhkan, ada orang yang menantikan uluran tangan kasih kita. Maka jangan-jangan nanti kalau anggota KKIT masuk surga, karena sudah ada pertanyaan tentang mau purgatorium atau surga atau kemana, jangan-jangan ditanya, kamu kan sudah diberi Ibu Teresa. Oh iya, saya itu KKIT. Jangan-jangan akan terjadi seperti itu. Lalu kita yang melihat mereka yang kita cuekin, yang tidak kita perhatikan, yang seringkali tidak kita pedulikan, duduk di pangkuan Abraham, sementara kita jangankan kipas-kipas, kipas sebesar apapun tidak akan sanggup untuk menahan panasnya api neraka. Maka kalau di dalam lagu KKIT, ini lagu KKIT Romo Anton dan Romo Rudi, tapi semua KKIT itu nyanyi semua tidak bisa nyanyi lagu ini. Kini saatnya, kini waktunya, sekarang juga Tuhan memanggil kita supaya bekerja. Dan Tuhan tidak bertanya, entah kamu kaya, pandai, atau tidak bertanya. Yang ditanya adalah, apa yang kau buat bagi saudaramu? Itu yang ditanya oleh Tuhan. Maka sesuai dengan di kalimat akhir, aksi tanpa nanti. Maka retret sudah mau selesai. Maka pertanyaannya lalu adalah, lalu apa yang mau dibuat? Kalau kita mengatakan belajar dari Ibu Teresa, maka kita juga mau bertanya, apa sih yang mau saya buat? Kita pasti punya sesuatu. Ingat, ketika berpisah pergandaan roti, murid-murid mengatakan, suruh mereka cari makan sendiri. Yesus mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Murid berkata, kami tidak punya apa-apa. Punya. Iya, hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Cukup? Nggak cukup. Tuhan melihat yang ada, kita melihat yang tidak ada. Maka mulai dari yang ada. Walaupun hanya 5 roti dan 2 ekor ikan, cukup. Tidaknya cukup, more than enough. Lebih dari cukup. Kalau itu kita persembahkan kepada Tuhan. Maka sebagaimana kita yang menghayati, menghidupi dan mengikuti semangat Ibu Teresa, kita diminta oleh Ibu Teresa untuk menemukan Kalkuta kita masing-masing. Bu Tris, Bu Sinta, Bu Suwani, Bu Syari itu pernah ke Kalkuta juga. Dan yang lain ke Kalkuta. Maka setelah mereka sempat menjadi relawan di Kalkuta semasa Ibu Teresa masih ada, dan seperti tadi Romo Anton cerita, Ibu Teresa itu gak menarik, wajahnya gak menarik, tidak untuk dipandang, tetapi untuk apa? Diikuti. Maka tugasnya sekarang adalah setelah pulang menemukan Kalkuta kita masing-masing, menemukan Lazarus. Maka kalau kita berjumpa dengan Lazarus, jangan anjingnya dikeluarkan supaya menjilati Lazarus karena penuh dengan bodoh, tetapi menyapa, menjumpai, dan
ketika tahun lalu Paus Fransiskus datang ke Indonesia, Paus Fransiskus antara lain mengatakan, kalau kamu melayani orang miskin, apa yang dikatakan 3 sikapnya adalah sentuh tangannya, tatap matanya, dan senyum. Sentuh tangannya, jangan atau seperti para politisi nyebar, sentuh tangannya, tatap matanya, senyum. Nah, karena mungkin Paus, sebelum mengakhiri, saya juga mengutip Paus. Karena 5 September kemarin, tahun lalu kan pas Paus misa di GBK, kan pas peringatan Santa Teresa dari Kalkuta. Paus mengutip 2 kata dari Santa Teresa dari Kalkuta. Kata pertama, kalau kamu tidak punya apa-apa, berikanlah ketiadaan. Jangan merasa saya tidak punya apa-apa, lalu kita tidak berbuat apa-apa. Berikanlah ketiadaan, artinya misalnya kehadiran, senyum. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun kamu tidak menuai, tetaplah menabur. Saudara kasih Tuhan, kerabat Ibu Teresa yang berbahagia, kita para peziarah pengharapan yang bersuka cita. Tadi Romo Rudi tidak usah menambah dengan T itu karena tulisannya sama dengan T yang kedua. Ya, jadi ibu yang tidak bisa bahasa Jawa tadi dia teken itu tulisannya ya teken itu. Tinggal bagaimana cara membaca dan menjadi lengkap. Saudari-saudara kasih Tuhan, kalau saya boleh menyimpulkan kedua khotbahnya Romo ini, terinspirasi dengan bacaan suci, ya. Jangan sampai saya dan Anda terlena dengan kenyamanan dunia. Hati-hati dengan kenyamanan yang membutakan. Kalau Anda mengamati bacaan Amos itu kan ada seru ya, celakalah orang-orang yang hidup aman di Sion, tidak boleh aman kenapa? Orang-orang yang merasa tentram di gunung Samaria, mereka berbaring di ranjang dari gati dan bersantai di atas pembaringan mereka. Salahnya apa? Tadi dijawab oleh Romo Kris, karena mereka tidak punya kemudian. Kenapa? Karena mereka terlena dengan kenyamanan dunia, sehingga lupa. Mereka buta kenyamanan yang membutakan. Kalau sedikit cerita, Nabi Amos berbicara kepada orang-orang kaya dan pemimpin Israel yang hidup nyaman, menikmati pesta dan kemewahan, sementara di mana-mana marak ketidakadilan dan kemiskinan. Mereka tidak peka, bahkan tidak peduli dengan kehancuran suku Yusuf, yaitu penderitaan saudara-saudara sebangsa dan seterusnya. Pesan Amos sangat relevan dengan zaman kita yang ditangkap oleh Santa Teresa dari Kalkuta dan dihayati pesannya. Kita hidup di dunia yang penuh kenyamanan, teknologi, hiburan, makanan berlimpah, tetapi berapa banyak dari kita yang menutup mata terhadap penderitaan sesama. Saya kira saya salah khotbah kalau di sini karena Anda begitu perhatian sampai dengan rela teken sebagai kerabat kerja Ibu Teresa. Kita mungkin tidak berbaring di ranjang batin, tetapi apakah kita acuh terhadap mereka yang berkekurangan? Jawabannya tadi sudah dijawab arahnya oleh Romo Kris. Maka kita tidak pernah boleh membenamkan diri dalam kesibukan dan hiburan sambil mengabaikan panggilan untuk peduli dan berbagi. Tuhan tidak menentang kenyamanan, tetapi Ia menentang hati yang tidak peka, hidup dalam egoisme dan melupakan tanggung jawab sosial. Maka saya boleh mengingatkan apa ya visi-misinya, visi aksinya terhadap kerja Ibu Teresa, ya tadi yang sudah dinyanyikan tadi itu, ya. Karena kalau Anda ikut kata ini itu hanya karena emosi, senang dan tidak senang, apalagi semerintil dengan Bu Tris. Seperti itu apa?
Nanti tanya dulu. Kalau apa namanya visinya yang begitu, maka ketika menjalankan misi frustrasi. Dan Anda tahu kalau orang frustrasi beraksi, aksinya bau terasi. Maka dia teruji dan terpuji. Dimensi bisa nanti kita doakan KKID Bandung ya, yang mempersiapkan diri untuk pergantian pengurus. Ya. Cukup ya? Sudah jelas loh. Sudah jelas kan juga rumpun nggak sampai jelas. Dan saya kok tidak melihat ada yang bisa tak? Ya, ini perusahaan Anda. Bapa dan Putera